Pada hari pertunangan kami, di hadapan lebih dari 300 tamu, Baskara Adinata melemparkan cincin pertunangan itu ke tempat sampah. Sambil memegang mikrofon, ia tersenyum dingin dan meremehkan. Anya, kamu tidak benar-benar berpikir bisa menjadi Nyonya Adinata, kan? Aku tidak pernah sekalipun berpikir untuk menikahimu. Detik berikutnya, ia menggandeng tangan Rania dan mengumumkan pergantian calon istrinya. Sementara itu, aku melepas cincin lain dari jariku, mengambil mikrofon, dan berjalan menuju meja utama. Aula pertemuan hening sesaat, lalu tawa kecil mulai menyebar seperti riak air. Ada yang menutup mulut menatapku, ada yang mengangkat ponsel, dan ada pula yang berpura-pura terkejut sambil berkata, "Memalukan sekali, ya." Putri keluarga Larasati dicampakkan di depan umum. Aku berdiri di bawah sorotan lampu, telapak tanganku masih menyisakan bekas lekukan cincin. Cincin yang dilempar Baskara adalah berlian warisan ibuku yang dipasang ulang. 3 bulan lalu, saat ia menemaniku memilihnya, ia masih menunduk dan mencium punggung tanganku. Katanya, "Anya, mulai sekarang jangan menanggung semuanya sendirian. Aku akan menjadi rumahmu." Ternyata, rumah yang ia maksud adalah tempat sampah. Wajah Rania pucat pasi. Sambil memegang kartu susunan acara, ia berdiri di sisi panggung, tak berani maju. Rania, mengenakan gaun panjang berwarna merah muda pucat, berdiri di samping Baskara. Matanya sedikit memerah, tetapi tangannya menggenggam erat jari-jari Baskara. Ia berbisik, "Baskara, jangan begini. Nanti Mbak Anya sedih." Baskara tertawa kecil. Kenapa dia harus sedih? Dia tahu lebih baik dari siapapun bahwa pertunangan ini hanyalah perjodohan antara kedua keluarga kita. Ia menatapku, tatapannya tidak menunjukkan rasa bersalah, hanya keyakinan. Ia yakin aku akan menahannya. Yakin aku akan menjaga nama baik keluarga Larasati. Yakin aku tidak akan benar-benar mempermalukan keluarga Adinata. Sama seperti selama 3 tahun terakhir. Saat ulang tahun ibunya, aku membatalkan pekerjaanku dan terbang ke Singapura untuk memilihkan perhiasan. Saat ayahnya dirawat di rumah sakit, aku menandatangani surat jaminan pada pukul 2 pagi untuk menstabilkan kredit bank bagi perusahaan Adinata. Saat Rania pertama kali kembali ke Indonesia, Baskara berkata dia hanya teman lama. Dan aku menahannya. Saat ia berulang kali absen di hari ulang tahunku dan acara makan malam keluarga, bahkan saat aku sedang sakit, aku juga menahannya. Dulu aku berpikir, mencintai seseorang berarti menutupi semua kekurangannya. Tapi sekarang, ia sendiri yang melemparkan harga diriku ke tempat sampah. Ibu Baskara duduk di meja utama, wajahnya terlihat tidak senang tetapi tidak menghentikan putranya. Ayah Baskara memegang gelas anggur dengan kening berkerut, tatapannya padaku bukan iba, melainkan peringatan. Beberapa tetua dari keluarga Larasati juga duduk di sana. Mereka mungkin juga takut aku akan membuat keributan, takut jika keributan ini membesar, kerjasama antara keluarga Larasati dan Adinata akan hancur. Aku mendengar teman-teman Baskara berbisik di antara kerumunan, "Gila, Baskara keren juga. Mbak Rania baru cocok jadi Nyonya Adinata. Anya Larasati itu terlalu kaku. Dia bakal nangis nggak, ya?" Aku tidak menangis. Dion, sahabatku yang juga penanggung jawab acara hari ini, menerobos masuk dari pintu samping. Wajahnya pucat pasi. "Anya," panggilnya pelan. Aku menatapnya sekilas. Ia langsung mengerti, mundur setengah langkah, dan memberi isyarat kepada tim kamera. Semua kamera masih menyala. Bagus sekali. Baskara akhirnya menyadari ada yang tidak beres. Keningnya berkerut. "Anya Larasati, apa yang mau kamu lakukan?" Aku tidak menjawabnya. Aku mengambil mikrofon cadangan di atas meja. Saat mikrofon menyala, terdengar suara decitan singkat yang membuat tawa di seluruh ruangan perlahan berhenti. Aku berjalan selangkah demi selangkah menuju meja utama. Sepatu hak tinggiku menapak di atas karpet merah, suaranya pelan namun seolah mengetuk jendang telinga setiap orang. Di belakangku, Baskara berkata dengan suara dingin, "Jangan membuat masalah ini menjadi lebih buruk." Aku berhenti di depan meja utama, menatap kakekku, Swedarsono Larasati, yang duduk di tengah. Beliau mengenakan kemeja batik tulis berwarna gelap, di sisinya tergeletak sebuah tongkat kayu jati hitam. Sejak Baskara melemparkan cincin tadi, beliau tidak mengucapkan sepatah kata pun. Bukan karena tidak marah, tapi karena beliau menungguku untuk membuat pilihan sendiri. Aku menggenggam mikrofon, suaraku mantap. "Kek, perjodohan dengan keluarga Adinata ini, saya tidak mau lagi. Jaminan yang saya tanda tangani 3 tahun lalu untuk keluarga Adinata, saya tarik kembali." Satu kalimat itu membuat Swedarsono perlahan berdiri.
Begitu beliau berdiri, beberapa tetua keluarga Larasati ikut berdiri. Kemudian, dua perwakilan bank yang duduk di sisi lain meja utama, mitra bisnis keluarga Adinata, dan mitra firma hukum, semuanya ikut berdiri. Seluruh aula pertemuan menjadi sunyi senyap. Orang-orang yang tadi mengangkat ponsel untuk menertawakanku kini membeku di tempat. Wajah ayah Baskara langsung pucat pasi. Ibu Baskara berdiri dengan kaget. "Anya, apa yang kamu bicarakan?" Wajah Baskara akhirnya berubah. "Jaminan apa?" Aku berbalik menatapnya. Pertanyaan yang sangat konyol. 3 tahun lalu, perusahaan Adinata nyaris bangkrut karena arus kas yang macet. Ayahnya berlutut di luar kediaman Larasati, memohon bantuan kakek. Kakek tidak setuju. Akulah yang menandatangani surat itu, menggunakan hak keuntungan dari dana perwalian peninggalan ibuku untuk memberikan jaminan pinjaman jangka pendek bagi perusahaan Adinata. Karena saat itu, Baskara memelukku dan berkata, "Anya, aku tidak akan membiarkanmu kalah." Tapi ia tidak pernah bertanya, bagaimana ia bisa bangkit kembali. Bukan karena kegigihan keluarga Adinata, tapi karena kelembutan hatiku yang berulang kali luluh. Aku menatap Baskara, suaraku tidak tinggi namun cukup jelas untuk didengar seluruh ruangan. "Baskara, kamu boleh mengganti calon istrimu. Tapi utang keluarga Adinata, jangan lagi memintaku untuk menanggungnya." Ayah Baskara terhuyung selangkah, gelas anggur di tangannya jatuh ke meja, menumpahkan anggur merah kemana-mana. Ibu Baskara segera menghampiriku. "Anya, ada banyak orang di sini. Tolong letakkan mikrofonnya dulu. Ada masalah apapun, kita bicarakan di rumah." "Di rumah?" Aku nyaris tertawa. Tadi, saat Baskara melemparkan cincinku ke tempat sampah, mereka tidak menganggapku sebagai keluarga. Aku menggeser tubuhku, menghindari tangan Ibu Baskara. "Bapak Ananta, apakah Anda di sini?" Di belakang kerumunan, seorang pria berjas abu-abu maju. Ia adalah penasihat hukum keluarga Larasati dan juga saksi dari perjanjian jaminan saat itu. Ia mengeluarkan sebuah map dokumen dan memberikannya padaku. "Nona Anya, surat penarikan jaminan sudah disiapkan. Hanya menunggu tanda tangan konfirmasi dari Anda." Ayah Baskara menatapku tajam. "Anya Larasati, kamu serius?" Aku mengeluarkan pulpen. Baskara turun dari panggung dan menghampiriku dalam beberapa langkah. Ia merendahkan suaranya, penuh amarah, "Kamu gila. Hanya karena aku tidak memberimu muka hari ini, kamu mau menghancurkan keluarga Adinata?" Aku menatapnya. "Baskara, saat kamu melempar cincin tadi, apa kamu memberiku muka?" Rahangnya mengeras. Rania mengikutinya dari belakang, air matanya akhirnya jatuh. "Mbak Anya, ini semua salahku." "Jangan salahkan Baskara. Masalah sebesar jaminan tidak bisa dijadikan bahan taruhan emosi." Aku menatapnya. "Nona Rania, bukankah tadi Anda sangat senang saat menerima status sebagai calon istri?" Wajahnya memucat. Baskara segera melindunginya. "Anya Larasati, sudah cukup. Kondisi Rania tidak baik, jangan memprovokasinya." Aku mengangguk. Bagus sekali. Sampai detik ini pun, ia masih melindunginya. Aku menandatangani nama di atas kertas. Suara ujung pulpen yang menggores kertas terdengar jelas melalui mikrofon. Bapak Ananta mengambil dokumen itu dan langsung mengumumkan, berdasarkan pasal ke-7 dari perjanjian dukungan Larasati Adinata 3 tahun lalu, jika pihak Adinata secara sepihak membatalkan atau mengubah hubungan perjodohan, Nona Anya berhak menarik kembali jaminan pribadinya beserta seluruh kuasa tambahan. Surat penarikan ini berlaku efektif seketika. Surat resmi akan dikirimkan serentak ke institusi terkait. Keheningan total menyelimuti ruangan. Ayah Baskara berpegangan pada sudut meja, bibirnya bergetar. Ibu Baskara menatap Baskara seolah baru pertama kali menyadari bencana besar yang telah dibuat putranya. Dan Baskara masih menatapku. Di matanya ada amarah, ketidakpercayaan, dan sedikit kepanikan yang datang terlambat. "Anya Larasati," desisnya. "Kamu pikir dengan begini aku akan menikahimu?" Aku meletakkan cincin yang satunya lagi di meja utama. "Tidak perlu," kataku. "Barang dari tempat sampah, aku tidak mau." Setelah itu, aku berbalik dan berjalan keluar. Di belakangku, tidak ada seorang pun yang tertawa. Saat aku keluar dari aula, suara-suara di belakangku akhirnya meledak. Ibu Baskara yang mengejar paling cepat. Ia berlari dengan sepatu hak tingginya, nyaris terjatuh, dan menggapai lenganku. "Anya, berhenti." Aku berhenti, menunduk menatap tangannya yang mencengkeramku. Biasanya ia sangat menjaga citra, hari ini ia bahkan tidak peduli dengan sikapnya sebagai seorang nyonya besar. Aku menarik tanganku dengan lembut. "Ada apa, Nyonya Adinata?" Wajahnya menegang.
Dulu aku memanggilnya tante, dan ia berkata cepat atau lambat kita akan menjadi keluarga, jadi ia memintaku memanggilnya mama. Aku menurutinya selama 3 tahun. Aku mengantarkan obatnya, menemaninya minum teh, mengingat ia tidak bisa makan seafood, dan tahu ia harus minum setengah gelas susu hangat sebelum tidur. Tapi tadi, ia hanya duduk di meja utama, melihat putranya melempar cincinku, dan tidak bergerak. Sekarang ia panik. Bukan karena aku dihina, tapi karena jaminan itu hilang. Ibu Baskara merendahkan suaranya. Jangan bicara saat sedang emosi. Pertunangan jadi kacau begini, reputasimu juga tidak akan bagus. Reputasi wanita itu yang terpenting, kalau tersebar, orang hanya akan bilang kamu dicampakkan. Aku tertawa kecil. Kalau begitu, biarkan saja mereka bicara. Matanya berkilat tak sabar. Anya, kamu selalu jadi anak yang pengertian. Baskara hari ini hanya impulsif. Rania baru saja kembali, dia hanya bernostalgia. Kamu adalah istri sahnya, kenapa harus perhitungan dengannya? Kata istri sah membuat perutku mual. Aku menatapnya. Nyonya Adinata, sekarang abad ke-21, bukan zaman feodal di mana Anda bisa punya selir. Wajah Ibu Baskara berubah. Bagaimana caramu bicara dengan orang yang lebih tua? Dion datang dari belakang panggung dan berdiri melindungiku. Nyonya Adinata, Nona Anya sedang tidak dalam kondisi untuk melanjutkan pembicaraan. Acara hari ini direkam penuh. Jika dibutuhkan, kami bisa memberikan salinan rekaman kepada kedua belah pihak sesuai prosedur. Ibu Baskara menatapnya tajam. Siapa yang menyuruh kalian merekam? Dion tersenyum dingin. Anda yang menyewa perusahaan kami. Di dalam kontrak tertulis jelas, perekaman dilakukan sepanjang acara. Tadi saat Tuan Baskara mengganti calon istrinya, beliau juga tidak meminta untuk mematikan kamera. Wajah Ibu Baskara semakin pucat. Aku berkata pada Dion, simpan semua materinya, jangan edit file aslinya. Dion mengangguk. Sudah kubuat 3 salinan. Audio dari lokasi juga ada. Suara Ibu Baskara meninggi. Anya Larasati. Kamu mau memojokkan keluarga Adinata sampai sejauh mana? Aku tidak menghiraukannya, berbalik menuju jalur logistik aula. Baru berjalan beberapa langkah, seorang petugas kebersihan lewat mendorong troli. Aku berhenti. Bu, tolong tempat sampah di dekat panggung tadi, jangan dibersihkan dulu. Petugas itu tertegun. Hah? Dion bereaksi cepat, segera memanggil manajer hotel. Segel tempat sampah itu apa adanya. Ada barang berharga di dalamnya, dan juga terkait sengketa di kemudian hari. Tolong buatkan berita acara penyegelan. Manajer hotel, yang sudah biasa melihat drama keluarga kaya, langsung mengerti begitu mendengar kata sengketa. Baik, Nona Anya. Ibu Baskara akhirnya mengerti apa yang kulakukan. Wajahnya yang anggun retak. Hanya karena sebuah cincin, kamu masih mau menjadikannya masalah? Aku menatapnya. Itu berlian peninggalan ibuku. Ia terdiam. Aku melanjutkan, yang dilempar Baskara bukan hanya cincin, tapi juga bukti. Bibir Ibu Baskara bergerak, tapi tak ada kata yang keluar. Langkah kaki terdengar dari pintu aula. Baskara keluar. Diikuti Rania yang matanya merah seolah menjadi korban terbesar. Begitu melihat manajer hotel dan catatan penyegelan, keningnya langsung berkerut. Anya Larasati. Kamu tidak ada habisnya. Aku menatapnya. Belum. Ia tertawa dingin. Kamu pikir dengan membesar-besarkan masalah ini, aku akan tunduk? Kamu tidak perlu tunduk. Aku mengeluarkan ponsel, membuka halaman otorisasi transfer. Kartu tambahan Baskara, rekening perawatan kesehatan Ibu Baskara, biaya triwulanan sopir dan kepala pelayan keluarga Adinata, dan pengingat jaminan pribadi untuk pinjaman jangka pendek perusahaan Adinata, semuanya ada di sana. Di depannya, satu persatu aku mematikan pembayaran otomatis. Wajah Baskara berubah. Apa yang kamu lakukan? Mitigasi kerugian. Aku mematikan item terakhir. Layar ponsel menampilkan notifikasi konfirmasi. Aku menekan konfirmasi. Baskara akhirnya mencoba merebut ponselku. Aku mundur selangkah, dan Dion langsung menghalanginya. Tuan Baskara, mohon jaga sikap Anda. Baskara berkata dingin. Ini urusanku dengannya. Sejak kamu mengumumkan pergantian calon istri, ini bukan lagi urusanmu saja, kataku. Rania menarik lembut lengan bajunya. Baskara, jangan begini. Semua orang melihat. Kalimatnya sangat pas. Selain mengingatkan Baskara bahwa ada banyak orang di sekitar, ia juga mengingatkan semua orang bahwa aku sedang mempermalukannya. Sayangnya, yang dipermalukan bukanlah aku.
Baskara menepis tangannya, menatapku tajam. Anya Larasati, jangan menyesal. Aku memasukkan ponsel kembali ke tasku. Menyesal, malam ini bukan giliranku. Selesai berkata, aku pergi. Di belakangku terdengar tangisan tertahan Rania. Apakah Mbak Anya selalu membenciku? Padahal aku benar-benar tidak bermaksud merebut apapun. Suara Baskara melembut. Bukan salahmu. Langkahku tidak berhenti. Pintu lift terbuka, aku masuk. Saat pintu akan tertutup, Baskara tiba-tiba berlari dan menahan pintu dengan tangannya. Pelipisnya berkedut, suaranya sangat rendah. Sekarang keluar, kembali ke aula, dan tarik kembali ucapanmu tadi. Aku bisa menganggapmu sedang marah-marah. Aku menatapnya. Dulu, aku paling takut ia berbicara denganku dengan nada seperti ini. Dingin, yakin, dengan sedikit kekecewaan. Seolah-olah jika ia kecewa, maka akulah yang salah. Tapi sekarang, aku hanya merasa konyol. Baskara, apa kamu masih belum mengerti? Aku berkata-kata demi kata. Aku tidak sedang marah-marah. Aku tidak menginginkanmu lagi. Pupil matanya melebar. Detik terakhir sebelum pintu lift tertutup, aku melihatnya membeku di tempat, seolah akhirnya menyadari bahwa orang yang selalu berdiri di belakangnya benar-benar telah pergi. Lift turun. Dion berdiri di sampingku, matanya memerah. Anya, kamu baik-baik saja? Aku menggeleng. Belum sampai saatnya merasa tidak baik. Ponselku bergetar. Sebuah pesan dari nomor tak dikenal. Isinya singkat, Mbak Anya, yang dicintai Baskara dari dulu selalu aku. Kamu sudah mendudukinya selama 3 tahun, sekarang saatnya mengembalikannya padaku. Di bawahnya, terlampir sebuah foto. Rania bersandar di bahu Baskara, tangannya memakai sebuah cincin. Bukan cincin yang dilempar, tapi cincin pertunangan cadangan yang sebulan lalu kutaruh di laci apartemen Baskara. Aku menatap foto itu beberapa detik, lalu tiba-tiba tertawa. Dion berkerut. Dia yang kirim? Aku meneruskan pesan itu ke Bapak Ananta untuk disimpan. Lalu aku memblokir nomor itu. Tidak dibalas? Tanya Dion. Aku menatap pantulan diriku di cermin lift. Riasanku masih utuh, gaunku masih bersih. Hanya sorot mataku yang berubah. Tidak usah, kataku. Yang dia inginkan bukan balasan, tapi medan perang. Kalau begitu, akan kuberikan dia medan perang yang sesungguhnya. Saat tiba kembali di kediaman Larasati, hari sudah pukul 11 malam. Lampu di depan rumah masih menyala. Dulu waktu kecil aku takut gelap. Tahun saat ibuku meninggal, aku dibawa ke rumah kakek dan tidak bisa tidur selama berbulan-bulan. Kakek lalu meminta agar lampu di depan rumah dinyalakan sepanjang malam. Katanya, Anya, selama lampu itu menyala, kamu tahu ada orang di rumah yang menunggumu. Setelah aku dewasa, kuliah di luar negeri, kembali untuk mengurus dana peninggalan ibu, dan bertunangan dengan Baskara, lampu itu masih tetap menyala. Malam ini, aku berdiri di depan pintu untuk waktu yang lama. Pak Budi, kepala pelayan, keluar menyambutku. Melihat gaun yang kukenakan, ia tidak bertanya apa-apa, hanya berbisik, Tuan Besar ada di ruang kerja. Aku mengangguk dan naik ke atas. Pintu ruang kerja setengah terbuka. Kakek duduk di dekat jendela, di sisinya ada salinan surat penarikan jaminan. Beliau tidak menyalahkanku, hanya bertanya, sakit? Aku pikir aku tidak akan menangis. Tapi mendengar dua kata itu, ujung hidungku terasa panas. Aku berjalan mendekat dan duduk di seberangnya. Tidak sakit. Kakek menatapku. Masih keras kepala. Aku tersenyum kecil. Kakek menyodorkan secangkir teh di depanku. Kalimatmu hari ini bagus sekali. Jari-jariku menyentuh cangkir yang hangat. Kakek tidak marah aku mempermalukan keluarga Adinata di depan umum? Kamu sudah memberi mereka kesempatan, suara kakek datar. Selama 3 tahun, aku tidak bicara. Kakek membuka laci, mengeluarkan sebuah map coklat. Dulu saat kamu menandatangani jaminan untuk keluarga Adinata, aku sudah melarangmu. Aku mengangguk. Saat itu aku berusia 25 tahun, baru saja mengambil alih dana amal dan dana perwalian peninggalan ibu. Perusahaan Adinata bermasalah, dan Baskara tidak tidur selama 3 hari berturut-turut. Saat ia datang menemuiku, matanya penuh urat merah. Katanya, Anya, ayahku sudah tidak kuat lagi. Asal kita bisa melewati ini, keluarga Adinata akan selamat. Aku tidak tega melihatnya seperti itu. Jadi, aku menandatangani surat itu tanpa sepengetahuan siapapun. Kakek kemudian tahu dan marah besar, tidak mau menemuiku selama seminggu. Tapi beliau tidak menarik kembali surat itu untukku, karena beliau pernah berkata,
Setiap orang dewasa harus merasakan sendiri akibat dari setiap pilihan yang dibuatnya. Aku telah merasakannya selama 3 tahun. Akhirnya, aku sudah cukup merasakannya. Kakek mendorong map itu ke arahku. Ini adalah perjanjian dukungan lengkap, klausul tambahan jaminan, catatan pembayaran cicilan perusahaan Adinata selama 3 tahun, dan beberapa surat komitmen yang dibuat keluarga Adinata atas namamu di luar. Bapak Ananta sudah merapikannya. Aku membuka map itu. Tumpukan kertasnya tebal, setiap halamannya seperti tamparan di wajah. Keluarga Adinata telah menggunakan namaku untuk banyak hal selama bertahun-tahun. Beberapa aku tahu, beberapa tidak. Misalnya, tahun lalu saat perusahaan Adinata mendapatkan proyek di Singapura, pihak lawan mensyaratkan adanya surat keterangan kredit. Di dalamnya tertulis, Nona Anya Larasati, sebagai pelaksana perwalian keluarga Larasati, bersedia untuk terus memberikan dukungan kredit bagi perusahaan Adinata. Tanda tangan di kolom itu bukan tulisan tanganku. Aku menatap halaman itu, jari-jariku perlahan mengepal. Masalah ini baru aku ketahui minggu lalu, kata kakek. Aku mengangkat kepala. Kenapa baru minggu lalu? Kakek terdiam sejenak. Karena aku dengar Baskara membawa Rania kembali ke apartemen atas namanya. Hening. Apartemen itu, aku yang membantunya menata. Karpetnya aku yang pilih, gordennya aku yang pilih, bahkan cangkir di dapur pun sepasang. Dulu aku pikir ia sibuk, makanya tidak mengizinkanku datang. Ternyata, penghuninya sudah berganti. Aku memasukkan kembali dokumen ke dalam map. Kek, aku ingin menyelesaikannya sendiri. Kakek menatapku, matanya tidak menunjukkan keraguan. Baik, saat itu, pintu ruang kerja didorong terbuka. Paman keduaku, Hartono, masuk. Di belakangnya ada istri dan sepupuku, Amelia. Mereka juga ada di acara pertunangan tadi, tapi mereka tidak mengejarku saat aku pergi. Begitu masuk, pamanku langsung berkerut. Anya, malam ini kamu terlalu gegabah. Sekalipun keluarga Adinata salah, pembatalan pertunangan tidak seharusnya diucapkan di depan banyak orang. Sekarang kerja sama Larasati Adinata jadi berantakan olehmu. Apa kata orang luar tentang keluarga Larasati? Aku menatapnya. Menurut paman, seharusnya aku bagaimana? Istri pamanku menyahut cepat, tentu saja diamkan dulu. Laki-laki kan begitu, siapa yang tidak punya masa lalu? Rania itu sehebat apapun tetap orang luar. Selama kamu kokoh di posisi Nyonya Adinata, nanti banyak cara untuk mengatasinya. Amelia juga berbisik, Kak, Baskara itu cuma gengsi saja. Di hatinya pasti masih ada kakak. Sekarang kakak menarik jaminan, malah kelihatan kakak yang terlalu perhitungan. Aku menatap mereka, tiba-tiba merasa sangat lelah. Ternyata bukan hanya keluarga Adinata yang merasa aku harus menahan diri. Sebagian keluarga Larasati juga berpikir begitu. Karena penderitaanku tidak lebih penting daripada sebuah kerjasama. Kakek mengangkat matanya, suaranya dingin. Kalian datang untuk menasihatinya, atau untuk memohon atas nama keluarga Adinata? Wajah pamanku berubah. Ayah, bukan begitu maksud saya. Saya hanya merasa proyek kita di Serpong juga terkait dengan proyek keluarga Adinata. Kalau Anya membuat kekacauan seperti ini, siapa yang menanggung kerugiannya? Aku mengambil selembar kertas dari map dan meletakkannya di meja. Paman bicara soal proyek ini? Ia menunduk melihat, wajahnya langsung berubah. Itu adalah laporan aliran dana proyek Serpong milik Adinata. Salah satu pembayaran biaya perantara ditransfer ke sebuah perusahaan atas nama Amelia. Jumlahnya tidak besar, tidak kecil. 3,8 miliar rupiah. Wajah Amelia pucat pasi. Istri pamanku langsung berkata, apa ini? Anya, jangan sembarangan menuduh. Saya tidak menuduh, kataku. Hanya saja, setelah malam ini, saya akan memeriksa kembali semua catatan transaksi dengan keluarga Adinata. Jika ada yang menggunakan perjodohan saya untuk mencari keuntungan, sebaiknya katakan dari sekarang. Mata Amelia memerah. Kak, bagaimana bisa kakak berpikir seperti itu tentangku? Aku menatapnya. Lalu bagaimana caramu bisa melihatku dipermalukan di acara pertunangan dan masih menasihatiku untuk menjaga kepentingan bersama? Ia tidak bisa menjawab. Kakek mengambil tongkatnya dan mengetuk lantai dengan pelan, keluar. Pamanku masih ingin bicara, tapi kakek berkata dingin, nama baik keluarga Larasati tidak dijaga dengan mengorbankan wanita untuk menelan penderitaan. Ruang kerja menjadi sunyi. Mereka pergi dengan wajah masam. Setelah pintu tertutup, kakek menatapku. Lihat, kan? Ini bukan sekadar pembatalan pertunangan. Aku mengangguk. 3 tahun ini, aku pikir aku sedang melindungi cinta. Ternyata,
Aku menjadi tameng bagi banyak orang. Mereka berdiri di belakangku, mengambil keuntungan, dan masih menganggapku kurang diam. Tiba-tiba ponselku berdering. Baskara. Aku menekan tombol speaker. Suaranya terdengar dari seberang, penuh amarah yang tak tertahankan. Anya Larasati, sudah cukup main-mainnya? Aku menatap tumpukan dokumen di meja. Belum. Ia tertawa dingin. Kamu benar-benar berpikir menarik jaminan bisa mengancamku? Keluarga Larasati tidak mungkin demi emosi satu orang sepertimu, memutuskan hubungan dengan keluarga Adinata. Kakek mendengar kalimat itu, tatapannya menajam. Aku, sebaliknya, sangat tenang. Baskara. Sampai sekarang kamu masih mengira ini hanya karena emosi? Ia terdiam sejenak. Lalu berkata, besok pagi jam 10, datang ke rumah Adinata. Kita bicara. Bicara apa? Bagaimana caramu membereskan kekacauan ini? Aku tertawa. Baik. Setelah menutup telepon, kakek menatapku. Kamu mau pergi? Pergi. Aku merapikan map dokumen. Beberapa hal tidak bisa dibicarakan lewat telepon. Lebih penting lagi, wajah-wajah keluarga Adinata itu, aku harus melihatnya sekali lagi dengan mata kepalaku sendiri agar bisa benar-benar mati rasa. Keesokan paginya, aku tidak pergi ke rumah Adinata. Aku pergi ke bank terlebih dahulu. Di ruang VIP, manajer nasabah meletakkan beberapa laporan di depanku. Nona Anya, ini adalah rincian transaksi kartu tambahan yang Anda minta. Karena limitnya cukup tinggi, kami sudah mengklasifikasikannya. Aku membuka halaman pertama. Kartu tambahan atas nama Baskara itu kuberikan 2 tahun lalu. Saat itu perusahaan Adinata baru pulih, ia butuh menjaga penampilan di banyak kesempatan. Katanya dana belum sepenuhnya kembali, jadi aku memberikan kartu tambahan itu. Aku bilang, jangan sampai orang meremehkanmu. Sekarang kalau dipikir-pikir, sungguh ironis. Rincian transaksi. Toko perhiasan di Singapura 1,2 miliar, butik adibusana di Paris 860 juta, paket pemeriksaan kesehatan di rumah sakit swasta 120 juta, sewa apartemen jangka pendek di luar negeri 490 juta. Nama penerima yang berulang kali muncul. Rania. Manajer nasabah menatapku dengan hati-hati. Nona Anya, apakah transaksi ini perlu diajukan sebagai sengketa? Aku menutup dokumen itu. Tidak perlu dulu. Tolong cetak semuanya dan berikan stempel. Baik. Aku lanjut memeriksa rekening perawatan Ibu Baskara. Selama 3 tahun terakhir, Ibu Baskara pergi berobat ke Swiss setiap 3 bulan. Tiket pesawat, perawatan medis, pendamping, penerjemah, semua dibayar dari rekeningku. Tapi di acara pertunangan, ia justru memberitahuku bahwa wanita harus berlapang dada. Aku membatalkan semua penarikan otomatis. Berlaku segera? Tanya manajer nasabah. Segera. Setelah menandatangani dokumen terakhir, aku mengemudi ke apartemenku. Baru saja masuk, bel pintu berbunyi. Di layar, berdiri Reza, asisten Baskara. Ia tampak tidak tidur semalaman, bawah matanya menghitam, tangannya memeluk sebuah kotak dokumen. Aku tidak langsung membuka pintu. Ada apa? Reza berbicara ke kamera dengan suara pelan. Nona Anya. Bapak Baskara meminta saya mengantarkan perjanjian pranikah. Aku membuka pintu. Setelah masuk, ia tidak berani duduk, hanya meletakkan kotak dokumen di atas lemari di dekat pintu. Bapak Baskara bilang, setelah Anda membacanya, mohon datang ke kediaman Adinata jam 11 pagi. Aku mengambil dokumen paling atas, membacanya 2 halaman, dan tertawa. Perjanjian itu ditulis dengan sangat indah. Harta setelah menikah terpisah. Pihak wanita secara sukarela melepaskan semua hak tagih utang terhadap perusahaan Adinata. Pihak wanita tidak boleh dalam bentuk apapun mencampuri hubungan pribadi pihak pria sebelum menikah. Jika karena perilaku pihak wanita menyebabkan reputasi perusahaan Adinata rusak, pihak wanita harus menanggung ganti rugi. Yang paling konyol adalah klausul tambahan. Pihak wanita harus terus mempertahankan jaminan terhadap perusahaan Adinata selama 3 tahun. Aku mengangkat kepala menatap Reza. Ini yang Baskara suruh antarkan? Dahi Reza berkeringat. Ini. Kehendak Bapak dan Nyonya Adinata. Baskara tahu? Ia terdiam. Aku mengerti. Tentu saja Baskara tahu. Hanya saja, ia pikir aku akan menandatanganinya. Atau lebih tepatnya, seluruh keluarga Adinata berpikir aku akan menandatanganinya. Aku meletakkan kembali perjanjian itu. Kamu kembali dan katakan pada Baskara, aku tidak akan datang ke rumah Adinata. Reza mengangkat kepala. Nona Anya, Bapak Baskara bilang jika Anda tidak datang,
beliau akan datang sendiri. Kalau begitu biarkan dia datang. Reza berdiri diam, sepertinya ada yang ingin ia katakan. Aku menatapnya. Ada lagi? Ia menggigit bibir, lalu mengeluarkan secarik kertas dari bawah kotak dokumen. Nona Anya, ini bukan dari Bapak Baskara. Aku menerimanya. Di atasnya tertulis alamat email dan kata sandi. Suara Reza sangat pelan. Email ini dulu saya gunakan untuk mengurus dokumen proyek Bapak Baskara. Mungkin ada beberapa email yang Anda perlukan. Aku menatapnya. Kenapa memberikannya padaku? Reza tersenyum pahit. Karena semalam Bapak Baskara menyuruh saya menyiapkan materi untuk mengubah semua transfer sebelumnya menjadi pemberian sukarela dari Anda. Katanya, jika bank menagih, katakan saja Anda yang melakukan semua itu untuk memaksanya menikah. Jariku menegang. Reza melanjutkan, saya sudah mengikutinya selama 5 tahun. Dulu saya pikir dia hanya sombong. Tapi semalam saya baru tahu, dia bukan sombong. Dia merasa semua orang harus menanggung konsekuensi untuknya. Ia menunduk. Nona Anya, saya tidak mau menjadi kambing hitam. Aku menyimpan catatan itu. Terima kasih. Setelah Reza pergi, aku masuk ke email itu. Ada banyak email lama. Ada catatan Baskara meminta Reza memesan bunga, ada catatan untuk mengatur sopir bagi Rania, juga ada notulen rapat internal keluarga Adinata yang membahas bagaimana agar aku terus memberikan jaminan. Satu email paling menyakitkan. Pengirimnya adalah Ibu Baskara, subjeknya pengaturan setelah menikah. Isinya tertulis, status Rania sensitif, untuk sementara tidak bisa dipublikasikan. Karakter Anya stabil, cocok menjadi istri sah Baskara. Tunggu sampai perusahaan Adinata benar-benar stabil, baru lihat bagaimana keinginan Baskara sendiri. Tanggal email itu setengah tahun yang lalu. Setengah tahun yang lalu, Baskara masih menemaniku mencoba gaun pengantin. Aku menatap layar itu lama, lalu mengunduh semua email, membuat cadangan, dan mengirimkannya ke Bapak Ananta. Pukul 2 siang, Ibu Baskara datang. Ia tidak memberitahu sebelumnya, langsung datang bersama sopir dan pembantu, berdiri di depan pintuku. Aku tidak mengizinkannya masuk. Wajahnya sangat buruk. Anya Larasati, sekarang kamu sombong sekali, ya? Bahkan aku pun tidak mau kau temui. Aku bersandar di pintu. Nyonya Adinata, tempat saya tidak menerima tamu tanpa janji. Ia tertawa sinis. Kamu dan Baskara boleh saja bertengkar, tapi jangan libatkan orang tua. Kenapa rekening perawatanku dihentikan? Sopir bilang kartunya juga tidak bisa dipakai lagi. Putra Anda sudah mengganti calon istrinya. Urusan-urusan ini seharusnya menjadi tanggung jawab Nona Rania, kataku. Wajah Ibu Baskara berubah. Kamu harus sebegini perhitungannya? Bukan perhitungan, aku menatapnya, kata demi kata. Ini namanya menarik batas yang jelas. Ia akhirnya tidak bisa berpura-pura lagi. Anya, Rania boleh masuk ke keluarga, tapi posisi Nyonya Adinata tetap milikmu. Kamu juga tahu, keluarga Adinata membutuhkan istri sah sepertimu. Kenapa kamu harus bersaing dengan wanita tanpa dasar seperti itu? Aku nyaris tertawa mendengarnya. Jadi, maksud Nyonya Adinata, saya harus terus mengeluarkan uang, nama, dan muka untuk menjadi tameng utang keluarga Adinata, tameng bagi Baskara, sambil melihatnya bermesraan dengan Rania. Ibu Baskara berkerut. Jangan bicara sekasar itu. Pernikahan di kalangan atas memang bukan hanya tentang perasaan. Kalau begitu lebih sederhana lagi. Aku mengambil perjanjian pranikah itu dari lemari dan memberikannya padanya. Perjanjian ini tidak akan saya tanda tangani. Jaminan tidak akan saya perpanjang. Posisi Nyonya Adinata juga tidak saya inginkan. Ibu Baskara menatapku, tatapannya akhirnya menjadi dingin. Anya Larasati, jangan lupa usiamu sudah 28. Wanita yang dicampakkan, mau mencari yang lebih baik dari Baskara itu tidak mudah. Aku menatapnya. Nyonya Adinata juga jangan lupa, Baskara sudah 30. Tanpa jaminanku, dia mau mencari orang lain yang mau menanggung utang keluarga Adinata juga tidak mudah. Wajahnya pucat pasi. Sebelum menutup pintu, ponselku bergetar lagi. Rania mengganti nomor baru. Kali ini, sebuah pesan suara. Suaranya lembut. Mbak Anya. Kata tante benar. Sebenarnya Mbak tidak perlu pergi. Selama Mbak mau menerimaku, aku tidak akan bersaing memperebutkan status dengan Mbak. Aku mendengarkan, menyimpan pesan suara itu, lalu mengirimkannya ke Bapak Ananta. Aku berbisik, mereka benar-benar satu keluarga. Acara makan malam keluarga Adinata diadakan 2 hari kemudian. Undangan diantar langsung oleh suruhan ayah Baskara. Kertas merah dengan tinta emas, kata-katanya sangat formal.
Katanya makan malam keluarga, tapi nyatanya mengundang beberapa kerabat penting keluarga Adinata dan 2 mitra bisnis. Maksudnya jelas, mereka ingin memanggilku, dan di depan orang-orang yang dikenal, memaksaku untuk mengalah. Awalnya aku tidak mau pergi. Tapi Bapak Ananta mengingatkanku. Nona Anya, jika mereka mencoba membuat Anda berjanji di depan umum untuk mengembalikan jaminan, lebih baik Anda hadir langsung untuk menolaknya. Dengan begitu, bukti di kemudian hari akan lebih kuat. Jadi, aku pergi. Aku mengenakan gaun hitam panjang, tanpa perhiasan apapun. Villa keluarga Adinata masih sama seperti dulu. 2 baris lampu di depan pintu menyala terang. Pertama kali aku datang, Ibu Baskara sendiri yang menggandeng tanganku, berkata disinilah rumahku kelak. Hari ini, para pelayan melihatku dengan tatapan menghindar. Di ruang tamu sudah penuh orang. Rania duduk di posisi yang biasa aku duduki. Ia mengenakan gaun putih, pangkuannya ditutupi selimut, seperti sekuntum bunga yang akan layu jika tertiup angin. Baskara duduk di sampingnya. Melihatku masuk, ia berdiri, wajahnya rumit. Aku tidak melihatnya. Ibu Baskara menyapaku sambil tersenyum. Anya sudah datang, duduklah. Aku melihat sekeliling, satu-satunya kursi kosong ada di paling ujung, seperti untuk tamu atau bawahan. Aku tidak duduk. Aku meletakkan tasku di meja. Karena kita mau bicara, tidak perlu makan. Senyum Ibu Baskara membeku. Ayah Baskara angkat bicara, Anya, soal beberapa hari lalu, Baskara memang salah. Hari ini kami memanggilmu untuk meluruskan kesalahpahaman. Kesalahpahaman? Tanyaku. Ayah Baskara menatap Baskara. Baskara dengan wajah masam, seolah dipaksa mengalah, berkata, di acara pertunangan itu, aku bicara terlalu keras. Aku menunggunya. Setelah beberapa detik, ia melanjutkan. Tapi kamu menarik jaminan di depan umum juga keterlaluan. Keluarga Adinata selama ini tidak pernah merugikanmu. Sekarang kamu berhenti, itu baik untuk semua orang. Aku tertawa kecil. Jadi ini permintaan maafnya. Bukan aku salah, tapi kamu juga keterlaluan. Rania berkata lembut, Mbak Anya, jangan salahkan Baskara. Dia hari itu, hanya terlalu khawatir padaku. Kesehatanku memang tidak pernah baik, dia takut aku tertekan. Aku menatapnya. Apakah kesehatan Nona Rania menjadi tidak baik karena memakai cincin pertunangan cadanganku? Wajahnya memucat. Baskara mengerutkan kening. Anya Larasati, jangan bicara dengan nada menyindir terus. Aku membuka tas, mengeluarkan sebuah dokumen. Kalau begitu, aku katakan yang tidak menyindir. Aku meletakkan dokumen itu di meja. Ini adalah sebagian rincian pengeluaran yang saya keluarkan untuk keluarga Adinata selama 3 tahun terakhir. Ruang tamu hening sejenak. Wajah Ibu Baskara berubah. Untuk apa kamu mengeluarkan ini? Aku membuka halaman pertama. Perawatan Nyonya Adinata di Swiss 7 kali, total 4,6 miliar rupiah. Tim medis swasta pasca operasi Bapak Adinata selama 1,5 tahun, total 2,3 miliar rupiah. Pengeluaran kartu tambahan pribadi Baskara, yang secara jelas digunakan untuk Nona Rania, hingga kemarin totalnya 7,92 miliar rupiah. Rania tiba-tiba mengangkat kepala. Wajah Baskara menegang. Cukup. Aku tidak berhenti. Jaminan pinjaman jangka pendek perusahaan Adinata, nilai awal 350 miliar rupiah. Hak keuntungan jaminan berasal dari dana perwalian peninggalan ibuku. Perusahaan Adinata atas namaku mengeluarkan surat keterangan kredit sebanyak 12 kali, 3 diantaranya tanpa tanda tangan dan persetujuan dariku. Ayah Baskara menggebrak meja dengan keras. Anya Larasati, aku mengangkat kepala menatapnya. Bapak Adinata, apakah ada yang salah saya baca? Dadanya naik turun, tapi tidak bisa membantah. Kerabat keluarga Adinata saling berpandangan. Ada yang berbisik, ternyata selama ini keluarga Adinata bergantung pada Nona Anya. Ibu Baskara langsung melotot. Suasana di ruang tamu berubah. Tadi mereka melihatku sebagai junior yang keras kepala, sekarang mereka melihat keluarga Adinata sebagai penagih utang. Ibu Baskara memaksakan senyum. Anya, kamu mengeluarkan buku catatan ini untuk menghitung uang dengan kami? Kita keluarga, menghitung sebegini jelasnya, tidak melukai perasaan? Nyonya Adinata, kita sudah bukan keluarga, kataku. Wajahnya benar-benar tidak bisa diselamatkan lagi. Hanya karena Baskara suka pada Rania, kamu mau menghapus semua perasaan yang dulu. Aku menutup buku catatan itu. Bukan aku yang menghapus, tapi kalian yang menghabiskannya. Baskara tiba-tiba berdiri. Ia berjalan ke arahku, menahan amarah. Sebenarnya apa maumu?
Aku menatap wajah ini. Wajah yang kucintai bertahun-tahun. Dulu, Baskara tidak seperti ini. Dulu, ia akan mengantarku pulang dengan sepedanya. Saat hujan, ia akan menudungkan jaket seragamnya di kepalaku. Saat perutku sakit, ia akan berlari ke 3 jalan untuk membelikan bubur panas. Dulu aku pikir setidaknya ada ketulusan di antara kami. Tapi ketulusan itu, di hadapan kepentingan, ia gunakan sendiri untuk menjadi alas kaki. Aku mau membatalkan pertunangan, kataku. Jari-jari Baskara menegang. Selain itu, tidak ada selain itu. Rania tiba-tiba berdiri, air matanya jatuh. Mbak Anya, apakah Mbak harus memaksaku pergi? Jika aku meninggalkan Baskara, apakah dia akan menikahimu? Apakah Mbak akan puas? Ia tampak limbung. Baskara segera menopangnya. Ibu Baskara juga buru-buru mendekat. Rania, jangan emosi. Aku melihat mereka mengerubunginya. Benar-benar seperti sebuah keluarga. Aku mengambil tasku. Karena Nona Rania tidak sehat, malam ini sampai di sini saja. Ayah Baskara tiba-tiba berkata dingin, Anya Larasati, kamu menarik jaminan itu sama saja dengan membunuh keluarga Adinata. Aku berhenti. Ia menatapku, matanya menunjukkan kebencian yang belum pernah kulihat sebelumnya. Jangan lupa, jaminan itu bukan hanya urusanmu seorang. Kepentingan keluarga Larasati dan Adinata saling terkait. Kalau kamu benar-benar mau merobek segalanya, keluarga Larasati pun belum tentu bisa melindungimu. Aku berbalik menatapnya. Bapak Adinata sedang mengancam saya? Aku sedang mengingatkanmu, kata ayah Baskara. Aku mengangguk. Peringatan yang bagus. Aku mengeluarkan ponsel, menyalakan aplikasi rekaman suara. Kalimat ini akan saya serahkan pada pengacara saya. Wajah semua orang di ruang tamu berubah. Baskara menatapku tak percaya. Kamu merekam? Sejak masuk pintu, kataku. Ia seperti tertusuk. Anya Larasati, kapan kamu jadi seperti ini? Aku menatapnya. Sejak kamu melempar cincin ke tempat sampah. Selesai berkata, aku keluar dari villa Adinata. Angin malam berhembus, terasa dingin. Baru saja aku sampai di mobil, suara Baskara terdengar dari belakang. Anya Larasati. Aku berbalik. Ia berdiri di anak tangga, wajahnya muram. Kamu benar-benar mau sampai sejauh ini? Aku membuka pintu mobil. Baskara, bukan aku yang mau sampai sejauh ini. Kalian yang menutup semua jalan. Kabar Rania pingsan diberitahukan langsung oleh Baskara melalui telepon. Saat itu aku sedang di kantor Bapak Ananta, memeriksa bukti kredit tanpa izin dari perusahaan Adinata. Ponselku berdering 3 kali. Aku mengangkatnya. Suara Baskara langsung menghantam. Anya Larasati, puas kamu sekarang. Rania masuk rumah sakit karenamu. Aku menatap dokumen di meja. Rumah sakit mana? Ia tertawa dingin. Masih berani bertanya? Tentu saja harus bertanya, kataku. Kalau kamu berniat menyalahkan aku atas pingsannya, aku perlu tahu lokasinya agar pengacara bisa menyesuaikan lini waktu. Hening sejenak di seberang sana. Lalu ia menggertakkan gigi. Kamu benar-benar berdarah dingin. Aku menutup telepon. Bapak Ananta mengangkat kepala. Mau ke sana? Pergi, kataku. Bukan untuk menjenguk, tapi untuk menonton pertunjukan. Di luar ruang VIP rumah sakit, Ibu Baskara sedang duduk di lorong sambil menyeka air mata. Melihatku, ia langsung berdiri. Anya Larasati, masih berani kamu datang. Beberapa kerabat keluarga Adinata juga ada di sana, tatapan mereka tidak ramah. Baskara keluar dari kamar, matanya memerah. Ia mencengkeram pergelangan tanganku. Minta maaf pada Rania. Aku menunduk melihat tangannya. Lepaskan. Ia tidak melepaskan. Jantungnya lemah dari dulu. Kamu tahu dia tidak tahan tekanan. Tapi kamu masih mempermalukannya di acara makan malam keluarga. Aku tertawa. Baskara, kamu salah ingat ya? Bukan aku yang mencarinya, kalian yang mengundangku ke acara makan malam. Aku tidak menyinggung soal kesehatannya. Dia sendiri yang menangis dan bilang aku memaksanya pergi. Aku tidak membuatnya pingsan. Dia pingsan 10 menit setelah selesai menangis. Pupil mata Baskara mengecil. Apa maksudmu? Pintu kamar tiba-tiba terbuka. Rania terbaring di tempat tidur, wajahnya pucat, punggung tangannya ditusuk jarum infus. Ia berbisik, Baskara, jangan salahkan Mbak Anya. Aku sendiri yang fisiknya lemah. Baskara segera melepaskanku dan kembali ke sisinya. Aku mengusap pergelangan tanganku. Rania menatapku, air mata menggantung di bulu matanya. Mbak Anya.
Aku benar-benar tidak berniat merebut posisimu. Aku hanya tidak bisa mengendalikan hatiku. Kalimat ini sangat familiar. Bertahun-tahun lalu, Baskara juga pernah berkata begitu. Katanya, Anya, perasaan itu bukan soal matematika. Tidak bisa diusahakan lalu ada jawabannya. Dulu aku masih mencarikan alasan untuknya, sekarang aku hanya merasa jijik. Aku tidak masuk. Aku berdiri di depan pintu dan bertanya pada perawat, Nona Rania sakit apa? Perawat itu melirik Baskara, lalu menatapku. Pemeriksaan awal tidak menunjukkan gejala akut yang jelas. Mungkin hipoglikemia atau pingsan karena emosional. Hasil pastinya harus menunggu laporan. Wajah Rania menegang. Ibu Baskara langsung berkata, dia lemah dari kecil. Tidak terdeteksi bukan berarti tidak ada apa-apa. Aku mengangguk. Kalau begitu, semoga lekas sembuh. Aku berbalik hendak pergi. Baskara mengejarku. Kamu pergi begitu saja? Lalu bagaimana? Ia menatapku, seolah melihat orang asing. Dulu kamu tidak seperti ini. Dulu, jangankan Rania pingsan, bahkan kalau ibuku sakit kepala saja, kamu akan menjaganya semalaman. Aku menatapnya. Jadi kalian sudah terbiasa? Wajahnya sedikit berubah. Aku melanjutkan. Terbiasa aku selalu ada saat dipanggil. Terbiasa aku yang membayar. Terbiasa aku yang membereskan masalah. Terbiasa aku yang menderita, dan masih harus mencari alasan untuk kalian. Baskara. Sekarang aku tidak mau terbiasa lagi. Rahangnya menegang. Dari dalam kamar terdengar batuk lemah Rania. Ia tanpa sadar menoleh. Aku tertawa. Dia menangis di saat yang tepat. Baskara menoleh tajam. Anya Larasati. Aku tidak menghiraukannya, langsung masuk ke lift. Sebelum pintu lift tertutup, aku melihat Reza berdiri di ujung lorong. Ia sedikit mengangguk padaku. Setengah jam kemudian, aku bertemu dengannya di sebuah kafe dekat rumah sakit. Reza memberiku sebuah USB flash disk. Ini adalah file asli sebelum Bapak Baskara meminta saya mengubah catatan transfer. Juga beberapa catatan perjalanan beliau dan Nona Rania selama 2 tahun ini. Aku menerimanya. Bagaimana kamu bisa mendapatkannya? Saya kan asistennya. Reza tersenyum pahit. Mereka menyuruh saya melakukan semuanya. Pesan bunga, pesan kamar, transfer uang, ubah catatan. Dulu saya pikir itu urusan pribadi, tidak seharusnya ikut campur. Tapi sekarang mereka mau menjadikan saya kambing hitam. Aku membuka laptop, mencolokkan USB itu. Banyak sekali filenya. Salah satunya adalah jadwal perjalanan yang menunjukkan bahwa selama waktu yang disebut Rania berobat jangka panjang di luar negeri, ia berkali-kali pulang pergi ke Indonesia. Setiap kali kembali, Baskara selalu menempatkannya di apartemen atas namanya. Waktu paling awal bisa dilacak hingga 2 tahun lalu. Artinya, sejak kami menentukan tanggal pernikahan, ia sudah membiarkan Rania tinggal di rumah yang seharusnya menjadi rumah pernikahan kami. Jariku berhenti di touchpad. Hatiku tidak sesakit yang kubayangkan, hanya tersisa dingin yang menusuk. Reza berkata lagi, ada satu hal lagi. Aku mengangkat kepala. Wajahnya sangat tegang. Semalam Bapak Baskara meminta bagian keuangan untuk menyiapkan dokumen, untuk membuktikan bahwa jaminan saat itu adalah inisiatif Anda atas nama keluarga Larasati, dan perusahaan Adinata hanya menerima secara pasif. Mereka ingin melimpahkan semua risiko di kemudian hari kepada Anda. Mengatakan bahwa Anda menggunakan perjodohan untuk memaksa perusahaan Adinata terikat dengan keluarga Larasati. Aku tertawa. Dia benar-benar pintar memutarbalikkan fakta. Maksud Bapak Adinata lebih kejam, kata Reza. Beliau ingin membuat dokumen susulan yang membuktikan Anda pernah berjanji untuk memperpanjang jaminan tanpa syarat. Aku berhenti. Memalsukan? Reza tidak menjawab langsung, tapi keheningannya adalah jawaban. Aku menutup laptop. Terima kasih. Reza berbisik. Nona Anya, saya bukan membantu Anda. Saya menyelamatkan diri sendiri. Menyelamatkan diri sendiri juga bagus. Aku menatap gedung rumah sakit di luar jendela. Setidaknya kamu tahu tidak bisa terus berbohong untuk mereka. Setelah kembali ke apartemen, aku menyerahkan USB itu ke Bapak Ananta. Malamnya, Rania memposting sesuatu di media sosialnya. Fotonya adalah tangan yang sedang diinfus di rumah sakit. Tulisannya sangat lemah. Beberapa posisi bukan untuk diperebutkan, tapi diberikan oleh hati. Semoga semua orang bisa melepaskan diri sendiri. Di bawahnya ada yang menghiburnya, ada juga yang menyindirku sebagai orang jahat. 10 menit kemudian, Baskara menyukainya. Aku menatap tangkapan layar postingan itu, menyimpannya, lalu membuat memo yang hanya bisa kulihat sendiri. Bukti, 19.
Rania secara terbuka menggiring opini publik. Drama ini, karena ia ingin memainkannya, aku akan menunggunya bermain lebih besar lagi. Baskara pertama kali datang, menemuiku secara sukarela seminggu kemudian. Pagi itu, Bapak Ananta baru saja mengirimkan surat pembatalan pertunangan resmi ke keluarga Adinata. Pukul 3 sore, Baskara sudah muncul di bawah gedung apartemenku. Petugas keamanan menelepon, mengatakan Tuan Baskara tidak mau pergi. Aku mengizinkan petugas membawanya ke ruang tamu gedung. Bukan karena lunak hati, tapi ada beberapa hal yang harus dijelaskan. Saat aku turun, ia duduk di sofa, lengan kemejanya sedikit kusut. Ini jarang terjadi sebelumnya. Baskara adalah orang yang sangat rapi. Dasi harus terpasang sempurna. Manset harus rasi dengan jam tangan, mobilnya selalu beraroma kayu yang samar. Sekarang, bawah matanya menghitam, seperti tidak tidur beberapa hari. Melihatku, ia berdiri. Anya. Aku duduk di seberangnya. Tuan Adinata, Anda punya 10 menit. Wajahnya menegang. Sekarang kamu harus begini bicara padaku? Kita sudah membatalkan pertunangan. Aku tidak setuju. Aku menatapnya. Pembatalan pertunangan bukan perceraian. Tidak perlu persetujuanmu. Ia terdiam. Sesaat kemudian, ia meletakkan sebuah dokumen di meja. Ini perjanjian baru. Yang sebelumnya itu ide ayah dan ibuku, bukan mewakili aku. Aku tidak bergerak. Isinya, acara pertunangan bisa diulang, katanya. Di luar, kita bisa bilang hari itu hanya kesalahpahaman. Aku terlalu banyak minum dan salah bicara. Soal Rania, aku akan mengaturnya untuk sekolah di luar negeri. Aku menatapnya. Lalu kita menikah sesuai rencana awal. Ia seolah telah membuat konsesi besar. Soal jaminan, setelah perusahaan Adinata pulih, akan ada kompensasi untukmu. Aku nyaris tertawa mendengarnya. Baskara, apa yang kau sebut perjanjian baru ini intinya adalah aku harus membereskan kekacauanmu? Ia berkerut. Aku sudah menyuruh Rania pergi. Dia pergi atau tidak, apa hubungannya denganku? Suaranya memberat. Anya Larasati, sebenarnya apalagi maumu? Aku akui, di acara pertunangan itu aku keterlaluan. Tapi kamu juga membuat ayahku malu di depan umum, membuat perusahaan Adinata sekarang dipertanyakan di mana-mana. Kamu bukannya tidak punya salah sama sekali. Aku menatapnya. Inilah Baskara. Ia selalu bisa mengubah kesalahannya menjadi kesalahan kedua belah pihak. Ia melempar cincin karena aku membuatnya malu. Ia mengganti calon istri, karena aku kurang berlapang dada. Ia membiarkan keluarga Adinata menggunakan namaku karena aku terlalu perhitungan. Aku mengeluarkan salinan surat pembatalan pertunangan dari tasku dan mendorongnya ke depan. Tuntutanku tertulis jelas di sini. 1. Batalkan perjodohan. 2. Keluarga Adinata mengembalikan semua biaya wajar yang telah aku keluarkan. 3. Perusahaan Adinata membuat klarifikasi publik atas penggunaan surat kredit tanpa izinku. 4. Hentikan segala bentuk pencemaran nama baik. Baskara bahkan tidak melihatnya. Kamu menghitung uang denganku? Matanya menjadi dingin. Di antara kita, hanya tersisa uang? Aku balik bertanya, lalu apa yang tersisa? Ia terdiam. Aku membantunya menjawab. Tersisa cincin di tempat sampah. Tersisa kamu menggandeng Rania dan bilang calon istrimu berganti. Tersisa kamu menyuruhku minta maaf padanya. Tersisa keluarga Adinatamu yang memintaku terus menjadi jaminan. Jari-jarinya perlahan mengepal. Anya, aku bukannya tidak pernah berpikir untuk menikahimu. Aku menatapnya diam-diam. Ia seolah akhirnya mengucapkan sebuah kalimat jujur. Aku hanya. Hari itu melihat Rania menangis, aku jadi kalut. Kalut, aku tertawa. Jadi karena kalut, kau lempar cincin ibuku? Wajahnya menunjukkan sedikit rasa malu. Aku tidak tahu itu dari ibumu. Tidak tahu bukan berarti boleh dilempar, aku tertawa. Ia memejamkan mata. Aku akan menggantinya. Tidak perlu, kataku. Cincin itu sudah disegel. Itu akan menjadi salah satu bukti kau telah menghinaku di depan umum. Baskara tiba-tiba membuka mata. Anya Larasati, kamu harus membuat masalah ini sampai ke akar-akarnya? Kamu yang memulainya. Ia menatapku, lalu tiba-tiba tersenyum. Senyum yang sangat dingin. Jangan lupa, internal keluarga Larasati juga tidak solid. Proyek Serpong paman keduamu masih tertahan di perusahaan Adinata. Kamu benar-benar pikir semua orang di keluarga Larasati akan mendukungmu? Aku juga tersenyum. Jadi kamu datang hari ini bukan untuk berdamai, tapi untuk mengancam? Ia tidak menyangkal. Aku hanya mengingatkanmu. Jangan memojokkan dirimu sendiri sampai tidak ada yang membantu.
Aku melirik ponsel, melihat waktu. 10 menit sudah habis. Baskara berdiri, wajahnya masam. Anya Larasati. Aku tidak merespons. Ia mengambil surat pengacara di meja, merobeknya menjadi beberapa bagian, dan melemparkannya ke tempat sampah. Tanpa persetujuanku, kamu tidak akan bisa membatalkannya. Serpihan kertas jatuh, seperti cincin hari itu. Aku menatap tempat sampah, tiba-tiba merasa adegan ini konyol seperti sebuah siklus. Aku menekan tombol panggilan di dinding ruang tamu. Manajer gedung segera datang. Nona Anya. Aku menunjuk kertas di lantai. Tolong segel ini beserta tempat sampahnya. Tuan Adinata baru saja merusak dokumen hukum. Wajah Baskara berubah. Anya Larasati. Aku mengangkat kepala. Tuan Adinata, sepertinya Anda lupa. Sekarang, setiap pertemuan kita, saya akan menyimpan buktinya. Manajer gedung berdiri di samping, ekspresinya canggung namun profesional. Baskara akhirnya menyadari dirinya terekam lagi. Ia menatapku, di matanya untuk pertama kali muncul rasa panik yang aneh. Mungkin baru sekarang ia sadar. Anya Larasati yang dulu akan merenung semalaman hanya karena satu kalimat tidak senangnya. Sudah tidak ada lagi. Sebelum pergi, suaranya rendah dan parau. Kamu akan menyesal. Aku duduk di sofa, melihatnya pergi. Ponselku bergetar. Bapak Ananta mengirim pesan. Perusahaan Adinata malam ini ada jamuan makan malam kerjasama, kemungkinan akan menjelaskan kepada publik bahwa penarikan jaminan Anda adalah karena emosi pribadi. Sarankan untuk menyiapkan respons. Aku membalas. Saya akan ke sana. Jamuan makan malam kerja sama perusahaan Adinata diadakan di sebuah klub eksekutif di kawasan elit. Jamuan ini awalnya untuk merayakan perolehan kredit baru oleh perusahaan Adinata. Setelah acara pertunangan, kredit itu tertahan, tapi jamuan makan malamnya tidak dibatalkan. Keluarga Adinata butuh sebuah acara untuk menenangkan para mitra, dan juga butuh sebuah narasi untuk melimpahkan tanggung jawab kepadaku. Saat aku tiba, tempat parkir sudah penuh dengan mobil mewah. Dion menemaniku turun dari mobil. Ia memberiku sebuah alat perekam kecil. Tenang, peralatan cadangan juga sudah nyala. Aku menerimanya dan memasukkannya ke dalam tas tangan. Kamu tidak perlu masuk. Dion menatapku. Tentu saja aku harus masuk. Aku pemegang rekaman video acara pertunangan itu, dan juga saksi. Aku tersenyum kecil. Baiklah. Aula jamuan lebih kecil dari aula pertunangan, tapi yang datang adalah orang-orang kunci. Ayah Baskara berdiri di atas panggung, sedang berpidato. Saat aku dan Dion masuk, ia tepat sedang membicarakanku. Nona Anya Larasati masih muda. Dalam menangani masalah perasaan, namanya impulsif. Keluarga Adinata bisa memahami dan bersedia memberinya waktu untuk tenang. Tapi, operasional perusahaan Adinata stabil dan tidak akan terpengaruh oleh emosi pribadi. Beberapa orang mengangguk, beberapa menunjukkan ekspresi yang ambigu. Ibu Baskara berdiri di sisi panggung dengan wajah angkuh. Baskara di sampingnya. Rania juga datang. Ia mengenakan gaun biru muda, menggandeng lengan Baskara. Melihatku, ia tampak kaget dan sedikit bersembunyi di belakang Baskara. Gerakannya tidak kentara, tapi cukup untuk dilihat orang-orang di sekitarnya. Sungguh mahir. Ayah Baskara juga melihatku. Suaranya berhenti sejenak, lalu tersenyum, Anya sudah datang. Bagus sekali, ada beberapa kesalahpahaman yang hari ini kita luruskan di depan semua orang. Semua mata tertuju padaku. Aku tidak menghindar. Bapak Ananta masuk dari sisi lain dan berdiri di belakangku. Wajah ayah Baskara sedikit berubah. Bapak Ananta juga datang? Bapak Ananta sedikit membungkuk. Urusan hukum Nona Anya ditangani oleh saya. Baskara mendekat, merendahkan suaranya. Kamu harus membuat keributan di sini? Aku menatap panggung. Bukannya kalian yang memulai menyebut namaku? Ia terdiam. Rania berbisik, Mbak Anya, hari ini adalah acara penting perusahaan Adinata. Kalau Mbak marah, lampiaskan saja padaku. Jangan pengaruhi Baskara dan Om. Aku tersenyum. Nona Rania, setiap kali Anda bicara, Anda selalu pandai menempatkan diri. Matanya kembali memerah. Baskara mengerutkan kening. Anya Larasati. Aku tidak menghiraukannya, langsung naik ke panggung. Ayah Baskara segera menghalangiku. Anya, ada apa-apa bicarakan secara pribadi. Aku menatap para hadirin. Bapak Adinata, bukankah tadi Anda bilang mau meluruskannya di depan semua orang? Para hadirin terdiam. Aku mengambil mikrofon di samping. Gerakan ini membuat wajah Baskara langsung berubah.
Mungkin ia teringat hari pertunangan itu. Ia melempar cincin, aku mengambil mikrofon, lalu seluruh hadirin berdiri. Aku menyalakan proyektor dari ponselku. Layar menyala. Video pertama adalah dari acara pertunangan. Baskara berdiri di panggung, melempar cincin ke tempat sampah. Suaranya terdengar melalui pengeras suara. Anya Larasati, kamu tidak benar-benar berpikir bisa menjadi Nyonya Adinata, kan? Aku tidak pernah sekalipun berpikir untuk menikahimu. Seluruh ruangan hening seketika. Ayah Baskara maju, ingin mematikan proyektor. Bapak Ananta mengadangnya dengan tangan. Bapak Adinata, tadi Anda menyatakan ini adalah kesalahpahaman pribadi. Kami perlu memberikan klarifikasi. Video terus berputar. Baskara menggandeng Rania. Mulai hari ini, calon istriku berganti menjadi Rania. Beberapa orang di antara hadirin menarik napas. Orang-orang yang tadi percaya ini hanya emosi pribadi kini wajahnya berubah. Aku beralih ke audio kedua. Itu adalah rekaman saat Baskara menahan lift. Sekarang keluar, kembali ke aula, dan tarik kembali ucapanmu tadi. Aku bisa menganggapmu sedang marah-marah. Ketiga, rekaman dari acara makan malam keluarga Adinata. Suara ayah Baskara terdengar jelas. Kamu menarik jaminan itu sama saja dengan membunuh keluarga Adinata. Kalau kamu benar-benar mau merobek segalanya, keluarga Larasati pun belum tentu bisa melindungimu. Wajah ayah Baskara pucat pasi. Ibu Baskara berteriak padaku, Anya Larasati, kamu jahat sekali. Percakapan keluarga pun kamu rekam. Aku menatapnya. Nyonya Adinata, kalian bilang saya menarik jaminan karena emosi pribadi. Tentu saja saya harus membuktikan alasannya. Di antara hadirin mulai terdengar bisik-bisik. Ini bukan emosi, ini keluarga Adinata yang secara sepihak merusak perjanjian. Cincin saja dilempar ke tempat sampah, masih berharap orang lain terus memberikan jaminan? Perusahaan Adinata ini tidak beretika. Baskara akhirnya naik ke panggung. Ia menatapku, suaranya rendah, cukup. Di mana cukupnya? Tanyaku. Ia melihat tatapan hadirin yang semakin tidak enak, untuk pertama kalinya kehilangan rasa percaya diri. Kamu sudah membuat keluarga Adinata malu. Keluarga Adinata malu, karena aku memutar rekaman ini, atau karena kamu melakukan semua ini, kataku. Bibirnya menegang. Rania tiba-tiba memegang dadanya, tubuhnya sedikit goyah. Baskara. Aku tidak enak badan. Baskara tanpa sadar menatapnya. Tapi kali ini, ia tidak langsung menghampirinya. Rania tertegun. Aku menatapnya, melanjutkan presentasiku. Dokumen keempat, rincian transaksi kartu tambahan. Alamat penerima, tanggal, semuanya jelas. Wajah Rania pucat pasi. Seseorang mengenali alamat itu. Bukannya itu apartemen atas nama Tuan Baskara? Jadi Nona Rania sudah lama tinggal di sana? Ibu Baskara buru-buru berkata. Itu urusan pribadi Baskara, tidak ada hubungannya dengan perusahaan Adinata. Saya setuju, kataku. Makanya, saya menuntut keluarga Adinata mengembalikan pengeluaran pribadi yang telah saya bayarkan juga merupakan hal yang wajar dan masuk akal. Bapak Ananta menyambung, surat somasi terkait sudah dikirimkan. Jika perusahaan Adinata terus menyebarkan desas-desus bahwa Nona Anya melakukan pemerasan, pemaksaan nikah, atau penarikan modal dengan niat jahat, kami akan mengajukan gugatan pencemaran nama baik. Jari ayah Baskara bergetar. Para perwakilan mitra bisnis satu persatu mulai berdiri. Beberapa langsung meninggalkan ruangan. Malam yang seharusnya untuk menenangkan hati, justru membuat hati mereka semakin buyar. Baskara menatapku, matanya bukan hanya marah, tapi juga panik. Anya, kamu harus seperti ini? Aku mematikan proyektor. Layar menjadi hitam. Aku meletakkan mikrofon kembali ke tempatnya. Baskara, saat kamu mengumumkan pergantian calon istri di acara pertunangan, seharusnya kamu sudah memikirkan akan ada hari ini. Rania tiba-tiba menangis. Mbak Anya, kenapa Mbak harus menghancurkan kami? Mbak punya keluarga Larasati, Mbak punya segalanya. Aku hanya punya Baskara. Aku berbalik menatapnya. Rania, kamu bukan hanya punya Baskara. Aku mengambil selembar kertas cetak dari tasku dan memberikannya ke Bapak Ananta. Kamu juga punya perhiasan, tas, apartemen di luar negeri, dan paket medis yang dibeli dengan kartu tambahanku. Terdengar gumaman di antara hadirin. Rania menggeleng. Bukan. Aku tidak tahu itu uangmu. Aku menatapnya. Kamu mengirim pesan padaku, bilang aku sudah mendudukinya selama 3 tahun dan saatnya mengembalikannya. Saat itu, kamu tahu dengan sangat jelas. Rania benar-benar membeku. Baskara menatapnya tajam. Pesan?
Aku tidak menjelaskan lebih lanjut. Bukti tidak perlu diperdebatkan. Ia akan berbicara sendiri. Saat aku turun dari panggung, para hadirin secara otomatis memberiku jalan. Kali ini, tidak ada yang tertawa. Setelah jamuan makan malam itu, perusahaan Adinata benar-benar kacau. Pertama, bank menangguhkan persetujuan kredit. Kemudian, mitra bisnis menuntut perusahaan Adinata untuk memberikan jaminan tambahan. Setelah itu, sepotong video dari acara pertunangan tersebar. Meskipun tidak menunjukkan konten bisnis secara lengkap, adegan Baskara melempar cincin dan mengumumkan pergantian calon istri sudah cukup untuk membuat opini publik meledak. Di internet, ada berbagai macam makian. Ada yang bilang keluarga kaya memang kacau, ada yang bilang cara Baskara makan sangat jelek, ada yang melacak waktu Rania tinggal di rumah pernikahan, dan ada juga yang mulai bersimpati padaku. Aku tidak merespons. Aku mematikan media sosial dan fokus membantu pengacara menyiapkan bukti. 3 hari kemudian, Baskara datang di tengah hujan deras. Saat aku keluar dari garasi, aku melihatnya berdiri di depan pintu apartemen. Hujan sangat deras, ia tidak memakai payung. Rambutnya basah kuyup, jasnya juga basah. Tangannya memegang sebuah kotak beludru biru tua. Aku berhenti. Ia melihatku, matanya berbinar. Anya. Petugas keamanan hendak maju, aku memberi isyarat untuk berhenti. Katakan saja. Ia maju selangkah. Cincinnya. Aku sudah suruh orang memperbaikinya. Aku melihat kotak itu. Ia membukanya. Di dalamnya ada cincin berlian yang dilempar ke tempat sampah. Tidak, lebih tepatnya, replika. Yang asli masih ada di brankas hotel. Ia mungkin membuat yang baru berdasarkan foto. Berliannya sangat terang, terlihat indah. Tapi aku hanya merasa itu murahan. Suara Baskara serak. Hari itu aku tidak tahu itu peninggalan ibumu. Aku salah. Ini pertama kalinya ia berkata salah. Sayangnya, sudah terlambat. Lalu, tanyaku. Ia menatapku, matanya lelah. Kita mulai lagi dari awal. Suara hujan jatuh ke tanah, berderak. Aku hampir salah dengar. Baskara, kamu tahu apa yang kamu bicarakan? Aku tahu. Ia menggenggam kotak itu. Rania sudah pindah dari apartemen. Aku akan menyelesaikan urusannya. Acara pertunangan bisa diulang. Apapun yang kamu mau. Aku menatapnya beberapa detik. Kamu mau memulai dari awal, atau kamu mau aku mengembalikan jaminan? Wajahnya memucat. Anya. Di matamu. Apa aku sekarang hanya tersisa itu? Kamu sendiri yang membuatnya begitu, kataku. Ia menjadi panik. Aku akui dulu aku mengabaikanmu. Tapi aku bukannya tidak peduli padamu. Kamu sudah bersamaku selama 3 tahun. Aku tidak percaya kamu tidak punya perasaan sama sekali. Aku menatapnya. Pernah ada. Matanya sedikit berbinar. Aku melanjutkan. Makanya sekarang jadi jijik. Ia seperti ditampar keras. Anya. Aku memotongnya. Hal yang paling membuatku sadar bukanlah kamu mencintai Rania. Tapi kamu, yang jelas-jelas tidak mencintaiku, tapi tidak rela melepaskan manfaat dariku. Ia membeku. Aku menunjuk cincin di tangannya. Dan lagi, ini bukan cincinku. Aku bisa mengambil yang asli kembali, katanya. Tidak perlu, kataku. Yang asli akan menjadi bukti. Replika ini, kamu simpan saja sendiri. Matanya memerah. Ini jarang terlihat pada Baskara. Ia selalu sombong, terbiasa membuat orang lain tunduk. Kini ia berdiri di tengah hujan, akhirnya merasakan bagaimana rasanya ditolak. Tapi hatiku tidak merasakan kepuasan balas dendam, hanya kelelahan. Baskara, jangan datang lagi. Aku berbalik masuk ke gedung. Tiba-tiba ia memelukku dari belakang, lengannya sangat erat. Anya, jangan pergi. Tubuhku menegang. Detik berikutnya, aku meronta dengan kuat. Petugas keamanan segera maju, menahan Baskara yang mundur dengan canggung. Aku berbalik menatapnya. Kalau kau menyentuhku lagi, aku panggil polisi. Ada sesuatu yang pecah di matanya. Aku tidak melihat lagi. Kembali ke rumah, ponselku menerima notifikasi berita populer. Rania menulis sebuah postingan panjang. Ia bilang ia dan Baskara adalah cinta masa remaja, terpaksa berpisah karena campur tangan keluarga Larasati. Ia bilang ia kembali hanya untuk mengucapkan selamat tinggal, tapi malah dipojokkan olehku. Ia bilang ia tinggal di apartemen karena Baskara kasihan padanya yang tidak punya tempat tujuan. Ia bilang aku menggunakan uang dan keluarga untuk memaksanya pergi. Postingan panjang itu disertai beberapa foto lama, Baskara remaja dan Rania berdiri di bawah pohon sakura sekolah, terlihat serasi.
Komentar dengan cepat berbalik. Sebagian mulai memakiku, bilang aku sombong dan menindas. Ada yang bilang si cinta pertama juga kasihan. Aku selesai membaca, lalu menelepon Bapak Ananta. Bisa dituntut. Pencemaran nama baik dan juga pengembalian keuntungan yang tidak semestinya, kata Bapak Ananta. Aku membuka salah satu foto di postingan Rania. Di sudut kanan bawah foto itu, ada sebuah tangan yang memakai gelang dengan logo sekolah SMA-ku. Itu fotoku. Bukan foto berdua dia dan Baskara. Itu foto kami bertiga, yang ia potong. Aku tiba-tiba teringat banyak hal lama. Di SMA, Rania bukanlah cinta pertama. Ia adalah orang yang paling pandai menunjukkan kelemahan di antara orang-orang yang mendekati Baskara. Setiap kali ia bilang tidak punya uang untuk makan, Baskara akan membayarkannya. Setiap kali ia bilang diganggu orang, Baskara akan maju membelanya. Setelah ia keluar negeri, Baskara sedih cukup lama. Dulu aku pikir itu penyesalan. Sekarang kulihat, ia tidak pernah melepaskan fantasi menjadi pahlawan penyelamat. Keesokan paginya, pengadilan menyampaikan bahwa keluarga Adinata menyerahkan sebuah perjanjian tambahan. Perjanjian itu menunjukkan bahwa setengah tahun yang lalu, aku telah berjanji untuk memperpanjang jaminan tanpa syarat dan bersedia menanggung semua risiko kredit perusahaan Adinata di kemudian hari. Tanda tangannya adalah namaku. Aku menatap salinan pindai itu dan tertawa. Setengah tahun yang lalu, hari itu aku sedang di luar negeri menghadiri audit tahunan yayasan ibuku. Ada catatan keluar masuk negara. Ada tanda tangan kehadiran rapat, ada rekaman video penuh. Keluarga Adinata, demi menjebakku, bahkan berani memalsukan dokumen. Aku mengirim dokumen itu ke Bapak Ananta. Mulai identifikasi tulisan tangan. Balasan Bapak Ananta cepat. Mengerti. Aku meletakkan ponsel, berjalan ke jendela. Hujan sudah berhenti. Langit kelabu, tapi di kejauhan sudah ada sedikit cahaya. Pertarungan ini, sampai di sini baru benar-benar dimulai. Identifikasi tulisan tangan butuh waktu, tapi aku tidak terburu-buru. Semakin panik keluarga Adinata, semakin mudah mereka membuat kesalahan. Bapak Ananta meminta pengadilan untuk mengambil dokumen asli. Keluarga Adinata menunda selama 3 hari sebelum akhirnya menyerahkan apa yang disebut perjanjian tambahan itu. Kertasnya sangat baru, tanda tangannya juga sangat mirip denganku. Kalau bukan karena aku tahu persis hari itu aku berada di luar negeri, mungkin aku akan memuji si pemalsu yang begitu teliti. Di pusat identifikasi, seorang ahli memegang kaca pembesar dan memeriksanya lama. Nona Anya, tiruan tanda tangan ini sangat tinggi tingkatnya. Tapi ada beberapa kebiasaan sambungan huruf yang tidak pas. Terutama pada goresan akhir nama Anda, tulisan tangan asli Anda memiliki akhiran yang tegas, yang ini tidak ada. Bisa dibuatkan laporannya? Tanya Bapak Ananta. Bisa, tapi butuh lebih banyak sampel untuk perbandingan. Aku menyerahkan dokumen tulisan tangan yang sudah kusiapkan. Dokumen tanda tangan selama 5 tahun terakhir, catatan yayasan ibu, tanda terima paspor, surat kuasa bank, semuanya lengkap. Ahli itu mengangguk. Cukup. Keluar dari pusat identifikasi, aku menerima telepon dari Reza. Suaranya sangat tegang. Nona Anya, Bapak Baskara tahu saya memberikan data pada Anda. Aku berhenti. Kamu di mana? Parkiran basement kantor. Sekarang proses pengunduran diri saya ditahan. Mereka mau saya menandatangani perjanjian kerahasiaan, dan juga mengakui semua pengumpulan email sebelumnya adalah tindakan pribadi. Aku melihat Bapak Ananta. Bapak Ananta langsung berkata, suruh dia jangan tanda tangan. Kami ke sana. Setengah jam kemudian, kami tiba di bawah gedung perusahaan Adinata. Reza berdiri di sudut parkiran, wajahnya pucat pasi. Kerah jasnya terkoyak, tangannya erat menggenggam sebuah map. Baskara ada di sana. Melihatku. Matanya rumit. Sekarang kamu bahkan merekrut orang dari perusahaanku? Aku tidak merekrutnya, kataku. Kamu yang memaksanya untuk menyelamatkan diri. Baskara tertawa dingin. Reza sudah mengikutiku 5 tahun. Aku memberinya gaji, memberinya kesempatan. Sekarang dia mengkhianatiku, dan kau bilang aku yang memaksanya? Reza akhirnya mengangkat kepala. Pak Baskara, saya mengikuti Bapak 5 tahun, bukan untuk menjadi kambing hitam Bapak. Wajah Baskara menegang. Ulangi lagi. Reza menarik napas dalam-dalam. Perjanjian tambahan itu bukan Nona Anya yang tanda tangan. Hari itu Bapak menyuruh saya mengirimkan sampel tanda tangannya ke konsultan hukum eksternal, katanya hanya untuk arsip format. Setelah perjanjian itu muncul, saya tahu ada yang tidak beres. Pupil mata Baskara mengecil. Omong kosong apa? Reza membuka mapnya.
Ini adalah rangkaian email asli dan juga versi revisi yang dikirim oleh perusahaan konsultan. Bapak menghapus catatan di email perusahaan, tapi di komputer lokal saya masih ada cadangannya. Wajah Baskara akhirnya berubah. Bapak Ananta mengambil map itu. Pak Reza, Anda bersedia menjadi saksi? Reza menatap Baskara. Saat itu, di matanya ada kekecewaan dan juga kelegaan. Bersedia. Baskara maju dengan marah. Reza. Bapak Ananta menghalangi di depannya. Pak Baskara, jaga ucapan dan tindakan Anda. Di sini ada CCTV. Baskara berhenti. Ia menatapku, suaranya rendah dan parau. Anya Larasati, kamu sebegitunya ingin menghancurkanku? Aku menatapnya dengan tenang. Baskara, yang memalsukan tanda tangan bukan aku. Dadanya naik turun. Kamu tahu aku tidak akan melakukan hal seperti itu. Aku balik bertanya. Lalu siapa yang melakukannya? Ia terdiam. Beberapa jawaban sebenarnya sudah ia tebak. Ayahnya, atau tim hukum keluarga Adinata, bahkan mungkin ibunya. Tapi ia tidak berani mengakuinya. Karena jika diakui, keluarga Adinata bukan lagi melakukan kesalahan, tapi kejahatan. Saat itu, ponsel Baskara berdering. Ia melihat, lalu mengangkatnya. Entah apa yang dikatakan di seberang sana, wajahnya perlahan berubah. Lalu ia menatap tajam, bukan ke arahku, tapi ke belakangku. Aku berbalik. Rania berdiri di pintu masuk parkiran. Ia sepertinya datang terburu-buru, rambutnya sedikit berantakan. Baskara, dengarkan penjelasanku. Baskara menutup telepon, suaranya dingin membekukan. Uang rumah yang ibuku berikan padamu, kemana? Wajah Rania langsung menegang. Uang rumah apa? Aku tanya, 30 miliar itu kemana? Aku sedikit mengangkat alis. Ternyata ada drama lain yang tidak ku ketahui. Baskara berjalan selangkah demi selangkah ke arahnya. Ibuku bilang uang itu untuk tempat tinggalmu sementara, sampai situasi mereda baru kembali. Tapi bagian keuangan memeriksa, kemarin kau mentransfer uang itu dalam 3 kali transaksi ke rekening luar negeri. Air mata Rania langsung jatuh. Baskara, aku hanya takut. Aku takut kamu tidak menginginkanku lagi. Aku ingin punya pegangan. Baskara tertawa. Tawa yang lebih menyakitkan dari tangisan. Pegangan? Rania mencengkeram tangannya. Aku mencintaimu, itu sungguh. Tapi Anya Larasati terlalu mengerikan. Dia punya keluarga Larasati, punya pengacara, punya uang. Dia mau menghancurkanku. Aku bisa apa? Ia lagi-lagi melimpahkan masalah padaku. Tapi kali ini, Baskara tidak langsung melindunginya. Ia menatapnya, seolah baru pertama kali benar-benar melihatnya. Jadi kau menulis postingan panjang itu juga untuk melindungi diri? Rania menangis sambil menggeleng. Bukan. Aku kasihan padamu. Aku berdiri di samping, tiba-tiba merasa adegan ini sangat ironis. 3 tahun lalu, aku juga seperti ini melihat Baskara. Merasa setiap sikap dinginnya ada penderitaan di baliknya, merasa setiap keberpihakannya ada alasannya. Sampai hari ini, ia akhirnya berdiri di posisiku dulu, ditipu oleh air mata Rania. Bapak Ananta berbisik mengingatkanku, Nona Anya, kita harus pergi. Aku mengangguk. Sebelum pergi, Baskara tiba-tiba memanggilku. Anya. Aku berhenti sejenak. Matanya memerah. Kalau aku bilang aku benar-benar tidak tahu soal perjanjian tambahan itu. Aku menatapnya. Kalau begitu, kamu lebih menyedihkan. Ia tertegun. Baskara, kataku. Kamu tidak tahu bukan karena kamu tidak bersalah. Tapi karena kamu hanya pernah menikmati hasilnya, tidak pernah bertanya tentang pengorbanannya. Selesai berkata, aku masuk ke mobil dan pergi. Di kaca spion, Baskara berdiri di parkiran. Rania masih menangis, tetapi ia tidak lagi memeluknya. Konferensi pers perusahaan Adinata dijadwalkan pada hari Jumat pagi. Lokasinya masih di klub eksekutif yang sama. Mereka mungkin berpikir, di mana jatuh, di situ juga harus memungut kembali harga diri. Sehari sebelum konferensi pers, perusahaan Adinata mengeluarkan pengumuman. Dalam pengumuman itu dikatakan bahwa rumor di internet belakangan ini tidak benar, bahwa Nona Anya Larasati karena masalah perasaan pribadi secara sepihak menarik dukungan, menyebabkan dampak serius pada perusahaan Adinata, dan bahwa perusahaan Adinata berhak menuntut pertanggungjawaban. Setelah pengumuman itu keluar, opini publik kembali memanas. Ada yang memaki keluarga Adinata tidak tahu malu, ada juga yang bilang sengketa kepentingan keluarga kaya sulit dibedakan benar salahnya. Baskara meneleponku berkali-kali. Aku tidak mengangkat satu pun. Hari konferensi pers,
Aku mengenakan setelan blazer putih. Tanpa gaun, tanpa perhiasan. Saat Dion melihatku, matanya berbinar. Hari ini cantik sekali. Aku tertawa. Hari ini tidak bertunangan, tentu saja cantik. Ia nyaris tertawa terbahak-bahak, tapi menahannya. Bapak Ananta sudah menunggu di depan pintu klub. Semua bukti sudah lengkap. Tuan Besar Soedarsono juga sudah datang. Aku mengangguk. Saat masuk ke ruang acara, Ayah Baskara sedang membacakan naskah di atas panggung. Ia terlihat jauh lebih kurus, tapi nadanya masih keras. Perusahaan Adinata tidak pernah memaksa individu manapun untuk memberikan jaminan. Apa yang disebut perubahan perjodohan menyebabkan penarikan jaminan adalah penyelewengan jahat terhadap aturan bisnis. Aku masuk, suaranya langsung berhenti. Lensa kamera media serentak beralih ke arahku. Baskara berdiri di sisi panggung. Ia melihatku, wajahnya berubah. Rania tidak muncul. Kudengar ia sudah diusir Ibu Baskara dari apartemen sementara itu. Ibu Baskara sendiri juga tidak datang. Ayah Baskara memaksakan diri untuk bicara. Nona Anya, Anda datang hari ini untuk memperluas sengketa? Aku berjalan ke baris pertama. Saya datang untuk mengoreksi pengumuman yang tidak benar. Bapak Ananta menyerahkan sebuah dokumen kepada pembawa acara. Tolong tampilkan di layar. Ayah Baskara berteriak. Siapa yang mengizinkan kalian? Pembawa acara melihat ke baris pertama di tengah. Kakek, Soedarsono Larasati, perlahan mengangkat matanya. Saya yang mengizinkan. Suaranya tidak tinggi, tapi seluruh ruangan menjadi sunyi. Wajah Ayah Baskara pucat pasi. Layar menyala. Dokumen pertama adalah perjanjian dukungan perusahaan Adinata 3 tahun lalu. Di sana tertulis jelas, Anya Larasati dengan hak keuntungan perwalian pribadinya memberikan jaminan jangka pendek, dengan syarat perjodohan Larasati Adinata berjalan normal. Keluarga Adinata tidak boleh secara sepihak mengubah objek perjodohan. Dokumen kedua adalah rekaman lengkap acara pertunangan. Kali ini bukan potongan. Dari Baskara melempar cincin, hingga ia menggandeng Rania, sampai aku berjalan ke meja utama dan mengucapkan kalimat itu, semuanya diputar lengkap. Kilatan kamera media tak henti-hentinya. Baskara berdiri di sisi panggung, wajahnya sepucat kertas. Dokumen ketiga adalah surat kredit tanpa izin dari perusahaan Adinata. Keempat adalah pendapat awal identifikasi tulisan tangan pada perjanjian tambahan yang dipalsukan. Kelima adalah rangkaian email asli yang diberikan oleh Reza. Keenam adalah catatan transaksi kartu tambahan Rania dan transfer uang rumah dari Ibu Baskara. Setiap dokumen bagaikan sebilah pisau. Tangan Ayah Baskara yang memegang mikrofon bergetar. Ia akhirnya tidak tahan lagi. Anya Larasati, kamu harus membunuh kami sampai habis? Aku mengambil mikrofon. Bapak Adinata, membunuh sampai habis itu premisnya saya yang memulai kejahatan. Tapi faktanya adalah, Baskara yang membatalkan pertunangan di depan umum, keluarga Adinata yang mencoba mempertahankan jaminanku, memalsukan tanda tanganku, memfitnahku menarik dana karena cemburu. Aku hanya mengatakan apa yang telah kalian lakukan. Ruangan menjadi sunyi senyap, aku beralih ke media. Setelah hari ini, saya akan secara resmi memutuskan semua hubungan perjodohan dengan keluarga Adinata, menagih kembali pembayaran pribadi yang telah saya keluarkan, dan akan menempuh jalur hukum atas tindakan perusahaan Adinata yang menggunakan reputasi pribadi saya tanpa izin, memalsukan tanda tangan, dan mencemarkan nama baik. Saya tidak menerima perdamaian di luar pengadilan, juga tidak menerima permintaan maaf dalam bentuk apapun untuk menarik gugatan. Baskara akhirnya maju. Anya. Aku menatapnya. Suaranya parau. Apa yang ayahku lakukan, aku akan menanggungnya. Bisakah kamu tidak memojokkan perusahaan Adinata sampai ke jalan buntu? Apa yang akan kau tanggung, tanyaku. Ia tertegun. Kamu tidak bisa menanggung pemalsuan yang dilakukan ayahmu, kataku. Tidak bisa menanggung ibumu yang menggunakan uangku untuk membiayai Rania. Tidak bisa menanggung cincin yang kau lempar, juga tidak bisa menanggung penderitaanku selama 3 tahun ini. Matanya memerah. Aku bisa menggantinya. Aku menggeleng. Beberapa hal tidak bisa diganti. Seperti harga diri. Seperti kepercayaan. Seperti cincin peninggalan ibuku saat kau melemparkannya ke tempat sampah. Bibirnya memucat. Aku meletakkan mikrofon, beralih ke meja utama. Kakek berdiri dengan tongkatnya. Kali ini, ia tidak menungguku bicara. Ia berkata, keluarga Larasati, mulai hari ini, menghentikan seluruh kerja sama proyek Serpong dengan perusahaan Adinata. Keluarga Larasati tidak akan lagi memberikan dukungan kredit apapun untuk perusahaan Adinata.
Seiring kakek berdiri, perwakilan keluarga Larasati berdiri. Perwakilan bank berdiri. Perwakilan mitra bisnis berdiri. Dalam sorotan kamera media, barisan orang-orang meninggalkan tempat duduk. Pemandangan ini tumpang tindih dengan hari pertunangan itu. Hanya saja, hari itu mereka berdiri karena terkejut. Hari ini, mereka berdiri karena keputusan. Ayah Baskara terkulai di kursinya. Baskara berdiri di panggung, seolah semua tenaganya terkuras habis. Aku berjalan keluar dari ruangan. Di luar, matahari bersinar cerah. Baru saja menuruni tangga, Baskara mengejarku. Anya. Berhenti. Ia berdiri di belakangku, 3 langkah jauhnya, tidak berani mendekat lagi. Bisakah kita mulai lagi dari awal? Suaranya sangat pelan, seolah akhirnya tahu bahwa pemaksaan tidak ada gunanya. Aku berbalik menatapnya. Wajahnya masih sama. Wajah yang pernah kucintai. Tapi aku sudah tidak ingin lagi mencari bayangan masa lalu di dalamnya. Baskara, di hari pertunangan itu, bukankah kau bertanya padaku, kamu tidak benar-benar berpikir bisa menjadi Nyonya Adinata, kan? Wajahnya menegang. Sekarang aku jawab, kataku. Aku tidak pernah harus menjadi Nyonya Adinata. Selesai berkata, aku berbalik dan pergi. Kali ini, ia tidak mengejarku. Hari saat dokumen pembatalan pertunangan resmi berlaku adalah hari yang cerah. Aku pergi ke kantor notaris. Bapak Ananta menyerahkan dokumen terakhir untukku. Setelah menandatangani ini, hubungan perjodohan, penarikan jaminan, dan proses penagihan semuanya akan masuk ke tahap eksekusi. Aku menandatangani namaku. Saat ujung pulpen jatuh, tanganku tidak bergetar. Bapak Ananta menyimpan dokumen itu, tersenyum kecil. Selamat, Nona Anya. Selamat untuk apa? Tanyaku. Selamat karena berhasil menghentikan kerugian. Aku juga tersenyum. Terima kasih. Masalah keluarga Adinata setelah itu berjalan lebih cepat dari yang dibayangkan. Setelah laporan identifikasi tanda tangan palsu keluar, perusahaan Adinata terjerat masalah yang lebih besar. Ayah Baskara diskors dari Dewan Direksi untuk diselidiki. Ibu Baskara pernah datang ke kediaman Larasati memohon pada kakek sekali. Kakek tidak menemuinya. Ia datang lagi mencariku. Hari itu aku baru keluar dari yayasan. Ia berdiri di depan pintu, seluruh tubuhnya terlihat kuyu. Anya. Aku berhenti. Ia tidak lagi memiliki kesombongan seperti dulu. Tante dulu bicaranya tidak enak didengar, jangan dimasukkan ke hati. Baskara sekarang kondisinya sangat buruk. Dia benar-benar tahu dia salah. Aku menatapnya. Nyonya Adinata, Anda bukan datang untuk minta maaf. Wajahnya menegang. Anda datang untuk memohon agar saya menarik gugatan, kataku. Air matanya jatuh. Keluarga Adinata tidak boleh hancur. Baskara adalah satu-satunya putraku. Kalian kan pernah menjalin hubungan selama 3 tahun, tidak bisakah kau memberinya jalan keluar? Aku teringat 3 tahun lalu saat ayah Baskara sakit, Baskara berdiri di lorong rumah sakit, mencengkeram tanganku dan berkata, Anya, aku hanya punya kamu. Saat itu aku memberinya. Memberi uang, memberi nama, memberi jaminan, memberi waktu, juga memberi cinta. Tapi setelah mereka mengambilnya, mereka masih merasa aku memberikannya kurang tenang. Saya sudah memberikannya, kataku. Ibu Baskara tertegun. Apa? Sudah memberikan berkali-kali, aku menatapnya. Tapi kalian semua menyia-nyiakannya. Bibirnya bergetar. Anya, aku tidak tinggal lebih lama. Nasib Rania, Dion yang memberitahuku. Ia dituntut oleh Ibu Baskara untuk mengembalikan uang 30 miliar itu, dan juga digugat oleh pihakku atas keuntungan yang tidak semestinya dan pencemaran nama baik. Ia mencoba menulis postingan panjang lagi untuk menjual kesedihan, tapi kali ini tidak ada yang membelinya di kolom komentar. Ada yang menempelkan foto SMA kami bertiga, ada yang membongkar apa yang disebutnya berobat ke luar negeri sebenarnya adalah berganti-ganti lingkaran pergaulan pengusaha kaya. Akhirnya ia meninggalkan kota ini. Sebelum pergi, ia masih menelepon Baskara. Baskara tidak mengangkatnya. Mendengar itu, aku hanya berkata, baguslah. Apanya yang bagus? Tanya Dion. Mereka akhirnya semua merasakan bagaimana rasanya ditinggalkan. Dion terdiam sejenak, mengangkat cangkir kopinya. Untuk tidak melihat ke belakang lagi. Aku menyentuh cangkirnya. Untuk tidak melihat ke belakang lagi. Baskara terakhir kali datang menemuiku sebulan kemudian. Hari itu aku sedang melihat desain interior di studio baruku. Studio ini tidak besar, jendela dari lantai ke langit-langit menghadap ke selatan. Kelak akan menjadi ruang proyek independen yayasan ibu,
khusus untuk bantuan hukum perempuan dan dukungan pembangunan kembali karir. Dulu aku menghabiskan banyak waktu untuk keluarga Adinata, sekarang aku ingin mengembalikan waktu itu untuk orang-orang yang lebih pantas. Resepsionis bilang Tuan Baskara datang. Aku mengizinkannya masuk. Baskara kurus sekali. Alisnya yang dulu tajam kini hanya menyisakan kelelahan. Ia memegang sebuah kantong barang bukti transparan. Di dalamnya ada cincin yang asli. Setelah proses penyegelan hotel selesai, cincin itu dikembalikan padaku, tapi aku meminta Bapak Ananta untuk menyerahkannya padanya, untuk dilihat sekali. Mungkin hari ini ia datang untuk mengembalikannya. Ia meletakkan kantong barang bukti itu di meja. Cincinnya, aku sudah mengambilnya kembali. Aku melihat cincin itu. Berliannya masih bersinar, hanya saja ada goresan kecil di tepi bingkainya. Itu bekas terbentur saat jatuh ke tempat sampah. Baskara berbisik, maaf. Kali ini ia tidak menjelaskan. Tidak menyebut Rania, tidak menyebut keluarga Adinata, juga tidak menyebut dirinya yang kalut saat itu. Hanya maaf. Aku mengangguk. Aku mendengarnya. Matanya memunculkan sedikit harapan yang lemah. Kalau begitu kita. Tidak ada kita. Ia terdiam. Aku mengambil cincin itu. Aku akan membongkar berliannya dan membuatnya menjadi kalung. Rahangnya menegang. Kau masih mau menyimpannya? Ini barang peninggalan ibuku, aku menatapnya, bukan milikmu. Cahaya di matanya perlahan meredup. Anya, aku baru tahu sekarang, betapa banyaknya yang telah kau lakukan untukku dulu. Aku tahu, kataku. Ia tertegun. Aku selalu tahu, kataku dengan tenang. Hanya saja dulu aku bersedia, sekarang, tidak lagi. Kalimat ini lebih kejam dari kebencian manapun. Karena tidak ada pertengkaran, tidak ada tangisan, tidak ada tuntutan hasil. Hanya sebuah putusan. Baskara berdiri lama. Akhirnya ia berbisik, kau membenciku? Aku berpikir sejenak. Dulu benci. Sekarang tidak lagi. Ia mengangkat kepala menatapku. Benci juga butuh keterikatan, kataku. Aku tidak ingin lagi punya keterikatan denganmu. Wajahnya pucat pasi. Setelah lama, ia mengangguk kecil. Aku mengerti. Ia berbalik pergi. Saat sampai di pintu, ia berhenti lagi. Anya. Semoga kau di kemudian hari. Suaranya tercekat. Semoga kau di kemudian hari selalu baik-baik saja. Aku tidak menjawab. Sebelum pintu tertutup, gadis resepsionis muda itu diam-diam menjulurkan kepala menatapku. Ibu Anya, Anda tidak apa-apa? Aku tersenyum, tidak apa-apa. Sorenya, desainer perhiasan datang. Ia bertanya, aku mau mengubah cincin itu menjadi seperti apa? Kalung, kataku. Yang sederhana saja. Ia melihat berlian itu. Berlian ini sangat bagus. Sayang sekali dibuat untuk cincin kawin. Aku tertawa. Aku juga berpikir begitu. Setengah bulan kemudian, kalung itu jadi. Tanpa desain yang rumit, sebuah berlian yang tenang jatuh di tulang selangka, seperti setetes cahaya yang membeku. Aku memakainya ke kediaman Larasati. Kakek sedang merapikan bunga di halaman. Ia melihat kalung itu, tatapannya melembut. Ibumu akan menyukainya. Aku menyentuh berlian itu. Aku juga suka. Ke depan ada rencana apa? Tanya kakek. Aku melihat ke langit di luar halaman. Menyelesaikan studio dulu. Lalu memulai kembali beberapa proyek bantuan perempuan di yayasan yang sempat terhenti. Lalu, menjalani hidupku sendiri. Kakek tersenyum. Bagus sekali. Malam itu, lampu di depan kediaman Larasati masih menyala terang. Aku berdiri di bawah lampu, tiba-tiba teringat malam pertunangan itu. Saat Baskara melempar cincin ke tempat sampah, aku pikir aku akan hancur. Tapi manusia tidak akan menjadi sampah hanya karena orang lain tidak menginginkannya. Yang seharusnya dibuang adalah mereka yang menganggapmu sebagai jalan keluar, alat, dan tameng. Belakangan, aku dengar Baskara dicopot dari jabatan direktur utama oleh Dewan Direksi Perusahaan Adinata. Ayahnya diselidiki karena pemalsuan dokumen. Keluarga Adinata mengalami kemunduran besar. Ibu Baskara menjual beberapa properti untuk menutupi kerugian. Tidak lagi punya tenaga untuk berobat ke Swiss. Rania menghilang dari platform media sosial. Orang-orang yang pernah menertawakanku di acara pertunangan, kini saat bertemu denganku, akan dengan sopan memanggil Nona Anya. Aku tidak merasa terlalu puas. Hanya merasa akhirnya tenang. Suatu hari, Dion bertanya padaku, kalau hari itu Baskara tidak melempar cincin ke tempat sampah, apakah kau akan tetap menikahinya? Aku berpikir lama, lalu berkata, mungkin saja. Ia menatapku. Aku tersenyum.
Jadi, aku harus berterima kasih padanya. Dia sendiri yang melemparkan kebenaran paling buruk ke hadapanku. Dion menghela napas. Kalau begitu, kau masih percaya pada cinta? Aku melihat keluar jendela. Di bawah, ada orang berjalan-jalan dengan anjingnya. Toko bunga di sudut jalan baru saja mengganti bunga baru. Sinar matahari jatuh di kaca, sangat bersih. Percaya, kataku. Tapi aku lebih percaya pada diriku sendiri.